Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 639. Nasib nasional Tianxia Jiushu, serta nasib nasional seluruh dunia Departemen Perang, masih berkumpul menuju Xia Jing dengan cepat. Nasib nasional Xia Jing meningkat pesat setiap saat. Sebelum Xiao Tians pergi, dia menyiapkan segel itu juga akan pecah kapan saja. Tang Yun menatap hantu naga takdir nasional sepanjang jutaan meter di atas Xia Jing, menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada komandan tertinggi yang ditinggalkan oleh Xia Jing, bersiaplah kapan saja. Begitu ada keputusan yang menentukan pertempuran, hadirlah. Dalam sekejap, takdir nasional Tianxia telah didorong ke dinasti yang sebenarnya. Ketika Kong Chang mendengar ini, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kecepatan di dunia gelap lebih cepat daripada di dunia nyata. Di dunia ini, sejak Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran hingga sekarang, hanya 3 hari sejak dia siap sepenuhnya. Dan dalam 3 hari ini, nasib seluruh dunia Departemen Perang akan berpihak pada Tianxia, yang tidak semudah itu. Faktanya, kecepatan realisasinya di sini sangat cepat. Hanya perlu 2 atau 3 hari lagi, dan persiapan Tianxia akan lebih memadai dan aman. Kong Chang menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Hanya saja di benak Kong Chang, Tang Yun dan lainnya, promosi Tianxia paling cocok dalam 3 hari. Inilah alasan mendasar mengapa Xiao Tians harus menyegel nasib nasional Tianxia sebelum berangkat sekarang. Tapi sekarang situasi di dunia Departemen Perang dan dunia gelap telah berkembang menjadi seperti ini. Xiao Tians dan yang lainnya terjebak di bawah tanah dalam waktu singkat. Secara bertahap, di pihak Xia Jing, Tang Yun, Kong Chang, ratusan komandan tingkat tinggi, dan jutaan tentara Tianxia semuanya memiliki sedikit tekad di mata mereka. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, tanah Tianxia dipenuhi dengan romansa, kebahagiaan, dan keindahan. Dia diselimuti oleh darah besi yang tak ada habisnya dan aura dingin. Jauh di bawah tanah di dunia gelap, dengan kedatangan Qin Wu dan lainnya, serta semua prajurit kuil Tianshan, aura pembunuh Xiao Tians menjadi lebih kuat. Aura di tubuhnya telah pulih lebih dari setengahnya lagi. Pada saat ini, Diyu sedang menatap Xiao Tians dalam-dalam, dan Xiao Tians juga menatap Diyu dalam-dalam. Saat berikutnya, Xiao Tians mengeluarkan pedang panjang emas, menatap Diyu dan berkata perlahan. Jika kita memulai perang sekarang, Di Qiong akan mati, dan sebelum aku mati, Diyu. Menurutmu aku sangat percaya diri untuk membawamu bersamaku. Dihadapkan pada kata-kata serius Xiao Tians dan rasa percaya diri yang kuat memenuhi tubuh Xiao Tians, Diyu terdiam. Dia juga mulai menghitung dalam pikirannya. Xiao Tians melihat Diyu terdiam, lalu matanya tertuju pada Di Zhou di sebelah Diyu. Di Zhou, otakmu tidak bekerja dengan baik, lalu bagaimana menurutmu? Jika menurutku aku tidak bisa membunuh Diyu, sebelum aku mati, bolehkah aku membawamu mati bersamaku? Xiao Tians berhenti sejenak saat berbicara, tidak menunggu Di Zhou berbicara. Melihat ratusan prajurit kegelapan di depannya, bunuh Di Qiong, dan kita akan kehilangan lebih dari setengahnya. Lalu, sebelum aku mati, aku, Xiao Tians, akan berjuang untuk membunuh beberapa dari kalian. Aku akan mengambil apapun yang bisa kubunuh. Akhirnya, setelah Xiao Tians selesai berbicara, matanya kembali tertuju pada Diyu. Xiao Tians memandang Diyu dengan serius dan berkata, jadi, sekarang. Haruskah kita memulai perang? Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia tidak menunggu Diyu berbicara. Di Qiong, yang dikendalikan oleh Xiao Su, Tianxia, dan lainnya, sekali lagi memerintahkan ratusan orang kuat kegelapan di bawah komandonya. Semua orang kuat di bawah komando Kaisar Langit Agung harus mundur. Mundur lagi. Mundur lagi. Bas. Mengikuti kata-kata Di Qiong, ratusan prajurit kegelapan yang awalnya di bawah komandonya dengan cepat mundur ke belakang dan keluar dari medan perang. Qiji terhubung untuk mendukung Kaisar Qiong. Ratusan orang kuat di bawah Kaisar Qiong semuanya mundur puluhan mil dari medan perang, dan mundur kembali ke pasukan Kaisar Kegelapan di bawah Kaisar Qiong. Aura dari semua pembangkit tenaga listrik gelap di sisi Di Qiong memadat dan naik, dan kemudian dengan cepat terhubung dengan aura Di Qiong. Bas. Saat kekuatan prajurit kegelapan besar di bawah komandonya dipindahkan, luka Di Qiong juga pulih dengan cepat. Tapi Di Qiong masih tidak bergerak. Di tengah medan perang, semua orang kuat berhenti berbicara dan diam. Diyu tenggelam dalam pikirannya, sementara mata dingin Xiao Tians selalu siap. Mata Di Zhou berkedip, dia masih ingin mengepung dan membunuh Xiao Tians dan yang lainnya sekarang, yang terbaik adalah melukai Diyu dengan serius. Di Qiong juga sedang bersiap, bagaimanapun juga, dialah yang paling berbahaya. Hei, Tuan Xiao, tidak bisakah kita berbicara baik-baik? Setelah sekelompok ahli top dari dunia Departemen Perang dan dunia gelap terdiam untuk waktu yang lama, Diyu menghela nafas dalam-dalam dan berkata kepada Xiao Tians bersama mata yang sangat kompleks. Diyu menatap Xiao Tians, dan Xiao Tians juga menatap Diyu. Pada saat ini, percakapan di depan mereka saja membuat Di Qiong dan Di Zhou merasa sedikit murung, karena jelas mereka menganggap Diyu sebagai milik mereka. Tuan rumah. Pernahkah kamu melihat bahwa orang terkuat di dunia pada dasarnya hanya berbicara dengan Diyu?
Xiao Tians menatap Diyu dalam-dalam dan berkata, kamu adalah orang pertama yang memiliki ide untuk mengambil tindakan. Jadi apa yang ingin dibicarakan Kaisar Yu? Diyu mengangguk dan berkata, dengan keberuntungan kedua surga, kami menandatangani perjanjian gencatan senjata. 3 hari. Dalam 3 hari, pihak dunia gelap tidak akan menyerang dunia saat ini. Xiao Tians menyipitkan matanya, mengangguk dan berkata, oke. Diyu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Diyu melambaikan tangannya, dan sepotong besi emas hitam muncul di depannya, dan kemudian karakter hitam besar mulai muncul di kehampaan, tercetak pada gulungan itu. Demikian pula, gulungan emas muncul di sisi Xiao Tians, dengan karakter emas besar tercetak di atasnya. Pada akhirnya, Xiao Tians dan Diyu sama-sama mencap segel mereka dengan segel dinasti surgawi. Kedua gulungan itu terhubung langsung. Dunia saat ini dan dunia gelap adalah dua dewa kekuatan takdir dinasti surgawi. Jika kontrak ini ditandatangani dengan nasib negara, jika dilanggar maka harganya akan sangat berat. Nasib seluruh dinasti celestial akan mendapat reaksi keras. Oleh karena itu, efek perjanjian semacam ini jauh lebih baik dan bermanfaat. Xiao Tians tidak keberatan dengan gencatan senjata 3 hari di Yu antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, keduanya adalah musuh. Mereka telah menjadi musuh selama ribuan tahun. Mereka memiliki pertikaian berdarah dan tidak ada kemungkinan perdamaian. Di sisi sekarang, Xiao Tians tidak setuju, dan di sisi lain dunia gelap, pembangkit tenaga listrik gelap teratas yang ingin melahap dunia saat ini juga tidak setuju. Misalnya, Di Qiong dan Di Zhou mewakili sekelompok kekuatan gelap. Bahkan jika Diyu setuju, itu tidak akan ada gunanya. Gesek. Dua perjanjian yang dicap dengan segel takdir dari kedua dinasti surgawi dipertukarkan dan terbang ke tangan Xiao Tians dan Diyu, dan kemudian digabungkan ke dalam tubuh naga takdir nasional dari dua dinasti surgawi. Diyu memandang Xiao Tians dengan murung, biarkan dia pergi. Xiao Tians mengangguk dan melambaikan tangannya. Dunia di belakangnya dan Xiao Su secara bersamaan melepaskan kendali mereka atas Di Qiong. Boom! Ketika Di Qiong mendapatkan kembali kebebasannya, dia segera terbang ke kamp pasukannya yang kuat alih-alih kembali ke Diyu dan Di Zhou. Diyu melihat tindakan Di Qiong dan menghela nafas lagi. Setelah pertempuran ini, keretakan antara tiga ahli top menjadi semakin besar. Diyu, kamu adalah orang yang pintar. Setelah Xiao Tians menatap Diyu untuk terakhir kalinya, dia memimpin sekelompok orang kuat dari dunia Departemen Perang untuk segera melepaskan diri dari pengepungan orang-orang kuat kegelapan sambil terus berjalan. Penjaga. Pada titik ini, kedua belah pihak secara resmi melepaskan diri. Semua orang kuat di dunia ini, Xia Jing, berkumpul bersama. Selalu bersiap untuk perang. Ketika Xiao Tians kembali ke Qinwu dan yang lainnya, dia berteriak keras, dan kemudian kekuatan tempur tingkat bencana semu muncul di dalamnya. Dalam sekejap, membawa semua orang di dunia Departemen Perang bersamanya. Orang kuat menghilang dalam sekejap. Xiao Tians dan yang lainnya langsung kembali ke Xia Jing, dan di dunia saat ini, para ahli top dari semua sisi, selama mereka setingkat kaisar atau lebih tinggi, mulai berkumpul menuju Xia Jing. Di dunia Departemen Perang, nasib dunia saat ini mulai mendidih lagi setelah mengalami pertempuran tadi. Kali ini, Xiao Tians lah yang memimpin orang-orang kuat di dunia Departemen Perang untuk menekan sisi gelap secara langsung. Dalam konfrontasi lain antara dunia perang dan dunia gelap, dunia saat ini sekali lagi berada di atas angin. Dan dalam konfrontasi antara kekayaan dua dunia ini, setiap kali pihak yang menang memiliki kekayaan yang tidak terlihat, ia akan menjadi lebih kuat. Di dunia gelap, Diyu mengangkat kepalanya dan merasakan kondensasi dan mendidihnya keberuntungan di sisi lain dunia. Merasakan aura Xia Jing semakin kuat. Ia hampir mencapai setengah dari kekuatan tempur tertinggi dinasti langit kegelapan. Alis Diyu berkerut lebih dalam. Di kejauhan, Di Zhou menundukkan kepalanya, matanya berkedip-kedip. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi tubuhnya diam-diam menjauh dari Diyu. Lebih jauh lagi, Di Qiong di sisi lain, Di Qiong secara langsung menyerap sebagian besar takdir nasional dinasti langit kegelapan untuk memulihkan luka-lukanya sendiri. Pada saat yang sama, lebih dari selusin orang kuat dari 3 kesengsaraan dan puluhan orang kuat dari 1 dan 2 kesengsaraan di bawah komando Di Qiong mengepung Di Qiong untuk melindunginya. Adapun banyak orang kuat di bawah komando Di Qiong, tidak sulit menebak siapa yang mereka lindungi. Tidak lama setelah berdirinya kerajaan langit kegelapan, retakan besar muncul di dalamnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah 5 atau 6 menit, Di Qiong pulih dari luka-lukanya setelah menghabiskan sejumlah besar kekayaan kerajaan surgawi kegelapan, dan kekuatannya kembali ke puncaknya. Diyu menunggu sampai Di Qiong pulih sepenuhnya, lalu memandang Di Qiong dan berkata, Kaisar Qiong, kamu tahu di dalam hatimu bahwa aku tidak bermaksud membunuhmu sekarang dengan bantuan Xiao Tians. Di Qiong terdiam. Setelah sekian lama, Di Qiong menatap Diyu dan mengangguk. Dia masih mempercayai Diyu di dalam hatinya, tidak ada alasan lain selain ambisi Diyu yang lebih besar. Sebelum Diyu menyelesaikan perhitungan akhir di dalam hatinya, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Di Qiong dan Di Zhou. Namun dalam hati Di Qiong, Di Zhou lah yang berjaga. Anda harus tahu bahwa sebelum ini, Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, Kaisar Bintang, dan Kaisar Chen semuanya mengikuti Kaisar Zhou.
Namun beberapa hari yang lalu, ketika diri dan yang lainnya menghadapi krisis hidup dan mati di Tianxia, Di Zhou bahkan tidak melapor. Sebaliknya, dia segera mempercepat dan menyerap kekuatan empat kerajaan gelap. Tapi Di Qiong terlalu malas untuk mengatakan apapun. Bagaimanapun, Xiao Tian benar. Bukankah lebih baik jika satu orang mengendalikan dinasti kegelapan sendirian dan menjadi satu-satunya kaisar agung di dinasti tersebut? Sejenak, Di Qiong mulai membuat perhitungan di dalam hatinya. Kaisar Yu, Kaisar Qiong, dan Kaisar Zhou, tiga kaisar kegelapan tertinggi, semuanya terdiam beberapa saat. Di Yu membuka mulutnya dan berkata kepada mereka berdua. Kamu seharusnya merasakan bahwa cepat atau lambat akan ada pertempuran yang menentukan antara dunia kegelapan dan dunia Departemen Perang. Itu adalah takdir. Hanya setelah pertempuran terakhir yang menentukan barulah satu-satunya dinasti surgawi akan lahir di dunia ini. Nasib dunia itu sendiri adalah untuk membesarkan dinasti celestial, tapi sekarang bukanlah waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Di Zhou mengangguk dan bertanya, apa yang harus dikatakan Kaisar Yu sekarang? Haruskah kita bergabung untuk membunuh Di Jia? Di Yu mengangguk dan berkata, ya, tidak perlu berpikir untuk bergabung dengan dunia saat ini. Dinasti saat ini belum benar-benar terbentuk. Xiao Tians tidak akan mengirim pasukan. Dia menunggu kami dan Di Jia kalah. Ini adalah konspirasi. Karena, mereka bisa menunggu, tapi kita tidak bisa menunggu, wajah Di Yu muram dan alisnya menyatu. Ya, dia tahu apa yang dipikirkan Xiao Tians dan yang lainnya, tapi dia tidak berdaya. Xiao Tians dan orang-orang itu sudah lama menjadi gila. Mereka tidak peduli sama sekali tentang apa yang akan terjadi pada mereka pada akhirnya. Mereka tidak peduli apakah tingkat kultivasi mereka bisa lebih tinggi di masa depan, mereka juga tidak peduli dengan kemuliaan tertinggi Kaisar Langit. Tapi mereka tidak peduli, tapi Di Yu dan yang lainnya peduli. Di Qiong juga mengerutkan kening dan berkata, apakah kita hanya akan menonton tanpa daya saat orang-orang di dunia ini memperoleh manfaatnya? Di Yu mencibir, momentumnya meningkat, dan dia berkata dengan percaya diri, apakah mereka ingin mendapat keuntungan? Jika mereka tidak bisa melakukannya, saat kita membunuh Di Jia, mereka tidak akan punya perlawanan apapun. Kesempatan. Setelah Di Yu selesai berbicara, dia berhenti, mengerutkan kening, dan kemudian muncul gulungan emas hitam di kehampaan. Dia melihat ke arah Di Qiong dan berkata kepada Di Zhou, kita bertiga juga harus menandatangani perjanjian. Setidaknya kita saat ini yang umum tujuannya adalah untuk membunuh Di Jia. Bagaimana kalau kita berhenti saling curiga dan memantau nasib negara? Di Qiong dan Di Zhou keduanya mengangguk, dan tidak satupun dari mereka mengucapkan kata-kata sopan yang terdengar tinggi. Di dunia gelap, yang ada hanyalah keuntungan, dan segala sesuatunya kosong. Segera, tiga kaisar kegelapan terkuat menandatangani kontrak tiga arah di antara mereka. Setelah tiga pembangkit tenaga listrik gelap teratas di dunia gelap semuanya menandatangani kontrak. Di Yu berbalik, melihat ke arah dunia Departemen Perang, melihat ke arah di mana Xiao Tians pergi, dan bergumam. Xiao Tians, kamu hanya dapat menggunakan metode yang sama sekali. Jauh di dalam mata Di Yu, ada kilatan cahaya sedingin es yang sangat berbahaya. Bab 640. Tepat ketika Xiao Tians tidak dapat memahaminya, ruang di sekitarnya berfluktuasi, dan sosok Tang Yun muncul di sampingnya. Tang Yun juga melihat hantu naga raksasa di atas kepalanya dan berkata, bukannya dia tidak melakukannya mau, itu dia. Sekarang kita tidak bisa. Di Yu, orang yang sangat pintar. Hah? Ibu, bagaimana menurutmu? Xiao Tians menoleh dan berkata pada Tang Yun. Tang Yun juga mengerutkan kening, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata kepada Xiao Tians, Tians, mungkin kamu tidak percaya, tapi di dunia ini, seringkali, memang ada yang namanya takdir. Misalnya, di dunia gelap sekarang waktu untuk pertempuran terakhir dengan dunia Departemen Perang belum tiba. Di dunia Departemen Perang, dinasti surgawi saat ini belum sepenuhnya maju, dan sebagian besar telah disegel olehmu. Jadi meskipun Di Yu ingin datang dan bertarung, dia tidak dapat memulai pertempuran yang menentukan sekarang. Setiap dunia memiliki beberapa obsesi, dan mereka tidak akan berdamai jika mereka tidak membesarkan dinasti celestial. Anda dapat menganggapnya sebagai pribadi, jadi jika dinasti celestial di dunia ini tidak akhirnya terbentuk, kemungkinan besar akan terjadi. Di Yu akan datang untuk bertarung. Banyak perubahan terjadi, menyebabkan kerugian besar. Xiao Tians kaget. Ini pertama kalinya dia mendengar pernyataan seperti itu, tapi pernyataan Tang Yun juga membuat matanya berbinar. Pikirkan dunia Departemen Perang sebagai satu orang. Kemudian Xiao Tians bertanya lagi kepada Tang Yun, Ibu, di mana sumbernya? Bukankah dia kehendak dunia Departemen Perang? Setelah Tang Yun menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, asal. Seharusnya tidak begitu. Dia seharusnya menjadi jejak kemauan yang lahir dari asal mula dunia Departemen Perang. Dia bertindak sesuai dengan kehendak seluruh dunia Departemen Perang, jadi harus dikatakan, dunia Departemen Perang mengontrol sumbernya, bukan sumber yang mengontrol dunia Departemen Perang. Apa yang dikatakan Tang Yun sepertinya sulit diucapkan, tapi Xiao Tians masih mengerti. Singkatnya kata-kata Tang Yun, Yuan tidak dapat mengendalikan seluruh dunia Departemen Perang. Sama seperti tiga di dunia gelap.
Jika itu masalahnya, maka semuanya masuk akal. Misalnya, meskipun sumbernya ditelan oleh 3, dunia Departemen Perang tidak akan hancur. Tentu saja akan ada trauma, itu pasti. Xiao Tians memiliki lebih banyak pencerahan di hatinya. Pada saat ini, di matanya, bayangan besar naga takdir nasional di atas kepalanya telah berakar. Energinya telah berakar di seluruh negeri Tianxia dan terhubung ke 9 negara bagian tanah Tianxia. Kemudian Xiao Tians melihat ke bawah lagi, dan kemudian dia melihat naga keberuntungan nasional Tianxia. Kekuatannya juga terhubung ke seluruh dunia Departemen Perang sampai batas tertentu. Mungkin, satu-satunya yang dapat sepenuhnya mengendalikan dunia adalah dunia yang menggabungkan asal-usul dunia. Dinasti Surgawi. Dinasti Surgawi yang sebenarnya berkata dengan sedikit pemahaman di dalam hatinya. Ang. Tepat setelah Xiao Tians mengucapkan kata-kata ini, bayangan naga takdir nasional sepanjang jutaan meter di atas Xia Jing meringkik dengan keras dan bersemangat. Tampaknya memberitahu Xiao Tians bahwa idenya benar. Biarkan Tianxia menjadi dinasti nyata dengan cepat. Xiao Tians terkejut lagi ketika dia mendengar suara naga takdir nasional, dan dia memiliki lebih banyak pencerahan di dalam hatinya. Kalau begitu merepotkan. Jika Dijia benar-benar melahap Yuan, mungkinkah Tianxia tidak akan pernah dipromosikan menjadi dinasti surgawi? Yuan, apakah begitu mudah untuk dimakan oleh Dijia? Seharusnya tidak. Xiao Tians mengerutkan kening. Pada saat yang sama, jauh di dalam dunia gelap, di dalam kehampaan gelap di mana lokasi spesifiknya tidak diketahui sama sekali. 3. Mengenakan jubah kekaisaran hitam, muncul, dan dia selalu memantau situasi di sisi surga kegelapan. Dijia juga sedikit mengernyit. Meskipun dinasti langit kegelapan yang didirikan oleh Diyu dan yang lainnya bukanlah dinasti langit kegelapan yang sebenarnya. Namun ternyata kekuatan itu lebih hebat dari yang ia bayangkan. Perasaan kuat itu membuat Dijia benar-benar merasakan sedikit ancaman. Sekarang, meski dia telah menelan semuanya dari sumbernya. Namun energi Yuan belum sepenuhnya menyatu dengannya. Ini akan memakan waktu beberapa hari lagi. Baru saja, Xiao Tians dan Diyu tidak berkelahi. Sialan. Dijia berkata dengan sedikit tidak senang. Jika Diyu dan yang lainnya dapat maju ke dinasti langit kegelapan dalam beberapa hari lagi, dia akan lebih percaya diri dan tidak akan takut sama sekali dengan ancaman dari Diyu dan yang lainnya. Tapi Diyu kebetulan datang beberapa hari lebih awal. Dan beberapa hari ini saja telah menimbulkan masalah bagi Dijia. Dinasti Sudo Langit Gelap yang didirikan oleh Diyu dan yang lainnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Terlebih lagi, Xiao Su, bidak catur yang telah disusun Dijia sebelumnya, tidak banyak berpengaruh. Hal ini membuat Dijia merasa semakin tidak bahagia. Setelah beberapa saat, Dijia melihat ke arah dunia saat ini, di mana Tianxia dan Xia Jing berada, dan jejak pemikiran juga berkomunikasi dengan Xiao Tians yang berada di atas Xia Jing. Di dunia Departemen Perang, di Xia Jingzong saat ini, Xiao Tians hendak membuat beberapa pengaturan ketika sebuah pemikiran muncul di benaknya. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah ruang gelap tertutup muncul dalam radius 1 kilometer di sekelilingnya. Ketika ruang gelap baru saja terbentuk, sosok Dijia memadat di kejauhan di seberang Xiao Tians. Meskipun Xiao Tians belum pernah bertemu atau berurusan dengan Dijia, Xiao Tians mengenali Dijia pada pandangan pertama. Apakah kamu Dijia? Xiao Tians bertanya sambil menatap sosok kaisar kegelapan di kejauhan. Sosok Dijia terlihat lebih tinggi dari Diyu, Di Qiong, dan Di Zhou, serta memiliki temperamen yang lebih heroik. Dijia mengangguk, memandang Xiao Tians dan berkata, "Ya, saya Dijia." Xiao Tians sedikit mengernyit, menatap Dijia dan bertanya, "Mengapa kamu datang kepadaku? Diyu dan aku adalah musuh, apakah aku berteman denganmu?" Mengenai sikap Xiao Tians, sedikit niat membunuh muncul di mata Dijia. Dijia menatap Xiao Tians dan berkata, "Bekerja sama, saya datang kepada Anda untuk bekerja sama." Xiao Tians mengangkat alisnya dan mencibir dengan jijik, "Bekerja sama denganku untuk membunuh Diyu dan yang lainnya." Dijia mengangguk dan berkata, "Ya, kamu dan aku akan bekerja sama dan menghancurkan Diyu dan yang lainnya terlebih dahulu." Ada yang salah dengan dinasti gelap Diyu dan yang lainnya. Mereka jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Xiao Tians tiba-tiba menjadi lebih tertarik dan bertanya kepada Dijia, "Maksudmu, Diyu dan yang lainnya benar-benar bisa menjadi ancaman bagimu? Mungkinkah mereka membunuhmu?" Ketidaksenangan di mata Dijia semakin kuat, tapi Xiao Tians tersenyum. Dia sudah tahu jawabannya dari ekspresi Dijia. Dijia menatap Xiao Tians dengan mata muram dan bertanya, "Bekerja sama atau tidak, beritahu aku." Xiao Tians menatap Dijia sambil mencibir, dan mengucapkan satu kata, "Keluar." "Kamu sedang mencari kematian." Boom, kesadaran Dijia tiba-tiba menghantam Xiao Tians dengan telapak tangan. Tapi saat berikutnya, kesadaran yang diproyeksikan Dijia ke arah Xia Jing diledakkan oleh pedang Xiao Tians. Di dunia gelap yang jauh, jauh di dalam kehampaan gelap yang tak berujung, Diga hanya bisa mengerang. Sepotong surat wasiatnya dipotong-potong oleh Xiao Tians. Kekuatan tempur Xiao Tians sebenarnya lebih kuat dari yang dia kira. Ini tidak mungkin, bagaimana bisa tumbuh begitu cepat? Baru setengah tahun. Pada saat yang sama, di langit di atas Xia Jing, Xiao Tians meletakkan pedang panjang di tangannya. Seringai di wajahnya menjadi lebih tebal. Di dunia ini,
Masih di Xia Jingli, klon wasiat keluar untuk melawannya. Jika tidak mencari kematian, apa itu? Bas. Dan ketika Xiao Tians meledak dengan satu serangan pedangnya, tiruan dari wasiat di Jia meledak. Dia merasa bahwa di dunia gelap, ada tatapan lain yang tertuju padanya. Itu tatapan Diyu. Di dunia gelap saat ini, di istana kekaisaran gelap yang besar dan megah, Diyu sedang melihat ke arah Xiao Tians. Xiao Tians juga melihat ke arah Diyu dan berkata, "Jangan khawatir, pihak kita adalah yang terlemah sekarang. Saya tidak akan bekerja sama dengan Anda, dan tentu saja saya tidak akan bekerja sama dengan Dijia." Diyu mengangguk dan memalingkan muka dari Xiao Tians. Bodoh. Dijia, yang juga mendengar kata-kata Xiao Tians di kehampaan yang gelap, diam-diam mengutuk, bergoyang, dan bergegas lebih jauh ke dalam kehampaan yang gelap. Di dunia Departemen Perang, di langit di atas Xia Jing, ketika aura Dijia dan Diyu menghilang dari persepsinya, Xiao Tians merasa sedikit lebih ragu. Baru saja Dijia memberitahunya bahwa ada yang tidak beres dengan dinasti langit kegelapan yang didirikan oleh Diyu. Demikian pula, Xiao Tians juga merasa ada yang tidak beres dengan Diyu. "Diyu, apakah kamu masih menyembunyikan sesuatu?" Mata Xiao Tians dalam, dan dia melirik ke arah surga gelap tempat Diyu berada. Bersambung.